menyaksikan Kita Streaming. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setelah itu kira-kira umur saya 19 tahun atau mungkin 17 tahun. Saya diantar oleh seorang kiai namanya Kiai Hamami dari Ploso. Diantarlah saya ke Alas Purwo itu tadi. Jadi saya berjalan tidak tahu arahnya kemana. Ke selatan tidak tahu, ke timur tidak tahu. Cuma saya ingin arah saya menuju ke barat. Jadi saya berjalan sambil membaca apa yang saya baca, yang saya tahu dan yang saya bisa. Mungkin itu berjalan berhari-hari, berbulan-bulan. Setelah itu saya mencapai pada puncaknya, yaitu saya tidak dapat berjalan ke belakang dan tidak dapat berjalan ke depan, karena di depan ada dinding, di belakang ada hutan rotan yang saya tidak mungkin dapat kembali. Di situ saya pasrah. Berarti disinilah mungkin kalau Allah mau mencabut nyawa saya atau mungkin mau menjalankan saya, berarti saya sudah putus di sini. Alhasil yaitulah keberhasilan dari perjalanan saya. Setelah itu, singkat cerita, perjalanan spiritual saya belum berakhir. Saya belum mendapatkan apa-apa, walaupun di hati saya sudah tentrem karena saya sudah mentok. Ke belakang tidak bisa, ke depan tidak bisa, jadi bisanya pasrah. Pasrah mawon nang kene Gusti Allah. Dan disitulah saya itu memang ada seseorang yang menemui saya, namanya Habib. Jadi bilangnya Habib. Ya saya kira Habib itu seorang biasa, akan tetapi itulah awal mulanya terjadinya harta-harta amanah yang diserahkan dan nantinya King of King yang menyelesaikan. Kenapa itu awal mulanya? Karena Pak Habib atau Bapak Habib itu tadi membawa beberapa orang penting, yang orang penting itu diajak berbaiat kepada saya. Setelah berbaiat kepada saya, maka semua yang tertulis atau aset-aset yang tertulis itu diserahkan kepada saya untuk diselesaikan. Akan tetapi saya tidak mengerti dan saya tidak mencari urusan harta benda. Jadi saya menolak. Tidak mau saya diserai berupa apapun, termasuk paper, termasuk tulisan-tulisan, termasuk benda-benda, termasuk apapun saya tidak mau. Dari situlah orang-orang yang dipimpin oleh Habib itu tadi bermusyawarah bahwasanya kalau memang anaknya ini tidak mau, ya kita menanti sampai pada waktunya dia menerima. Dan dia bilang kepada saya bahwasanya ini nanti adalah seorang dari Bali atau Tabanan, cirinya rambutnya panjang, yang bisa menyelesaikan atau untuk menyelesaikan aset-aset yang diserahkan kepada saya itu tadi. Jadi dari cerita saya sekelumit ini, semoga panjenengan sedaya mangertos bilih sejatini pun saya ini adalah orang yang paling tidak mengerti dengan harta benda. Saya ini orang yang paling jauh dengan harta benda. Akan tetapi mungkin Allah menghendaki bahwasanya harta benda itu harus utuh, harta benda itu harus selesai,
makanya mungkin menghendaki dari orang yang seperti saya ini. Dan di dalam perjalanan saya, istri saya itu tadi yang setelah nikah sama saya, ternyata dia harus bertapa atau bersemedi atau bermeditasi di Gunung Kumbakarna. Jadi setelah dia dibimbing sama kakaknya sendiri yaitu Raden Notodipuro itu tadi, dan saya juga mengikuti ritualnya, dan juga saya ada izin-izinnya untuk ke desa, ke kecamatan dan lain sebagainya. Ternyata 9 bulan lamanya dia bersemedi, terus dibawa dari puncak ke bawah sampai ke pinggir laut. Maka dengan kehendak Allah dia terjatuhlah ke laut. Dan saya tidak mengerti, baru saya setelah pulang dari Banyuwangi dikasih tahu bahwasanya istri saya sudah terjatuh di laut. Setelah kira-kira 3 bulan dari terjatuh itu tadi, bapak saya atau abah saya bilang bahwasanya istri saya tadi mentas atau keluar dari lautan, yaitu di Laut Popoh. Makanya saya berjalan sama kakaknya yaitu Notodipuro itu tadi mencari, akan tetapi memang nasib berkata lain, yaitu dia sudah terlanjur hilang atau mungkin masuk ke alam lain. Dan itu dulu yang menolong pakai kendaraannya Pak Debri ini. Jadi waktu saya bertemu sama Pak D, saya itu terus dipaksa-paksa biar mau untuk menyelesaikan masalah aset-aset ini. Terus saya dipaksa. Akhirnya karena dia bilang yang menolong istri saya itu tadi, maka saya mau untuk menyelesaikan. Akan tetapi karena saya ini termasuk orang yang terbesar sekali, Bang. Jadi ketemu sama romonya ini Paduka Nyoman Sukrada ini, dan saya pun belum percaya kalau dia yang bisa menyelesaikan. Setelah dia menyerahkan data-data atau surat-surat termasuk Kepres 47 itu, terus saya serahkan kepada Notodipuro, dan Notodipuro berkata, inilah yang sanggup menyelesaikan. Maka dari itu saya bertekad bagaimana segala jenis penipuan, segala jenis ketidakbenaran yang dari paper atau dari aset-aset yang berbentuk catatan atau tulisan itu tadi diselesaikan. Jadi saya di sini menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwasanya sesungguhnya namanya I Nyoman Sukrada atau Raden I Nyoman Sukrada itu butuh sekali dukungan panjenengan untuk menyelesaikan harta-harta amanah yang tercatat di surat yaitu tadi 0 dari 045 itu. Saudara-saudaraku, setelah panjenengan mungkin sedikit mengerti atau mengetahui cerita saya, dan saya berharap dari perjuangan kita menuju BI, perjuangan kita ke BNI, dan sekarang ini perjuangan melalui media, itu nanti tersebarlah, moga-moga atau semoga seluruh dunia mengetahui bahwasanya di negara Nusantara atau tepatnya di Indonesia ini adalah termasuk
negara pemimpin